Hey, hello Movie Mania, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai drama Korea yang baru-baru ini telah viral di sosial media karena permainannya yang cukup sadis. Drama yang berisi 9 episode ini menampilkan permainan anak-anak Korea yang dimainkan oleh orang dewasa karena uang. Yap, bener banget, Squid Game ya judulnya. Dan gak usah lama-lama, kita akan bahas yuk. Ya, drama ini menceritakan tentang Song Gi-hun yang merupakan seorang pria paruh baya yang tinggal bersama sang ibu di kontrakan. Tapi walaupun hidup secara kekurangan, Gi-hun bukan tipe anak yang berbakti. Melainkan Gi-hun lebih memilih untuk mengambil uang ibunya untuk berjudi di pacuan kuda. Lalu Gi-hun pun menelpon putrinya dan berjanji akan memberikan hadiah kepada putrinya yang sedang berulang tahun. Tetapi kini rencananya sia-sia. Sejak pertemuannya dengan rentenir lalu, Gi-hun pun berlari sampai menabrak seorang perempuan. Sayangnya, uang milik Gi-hun pun diambil oleh seorang perempuan yang ditabrak itu. Dan rentenir memberikan syarat agar Gi-hun mampu melunaskan hutangnya dengan menjual salah satu organ yang dimiliki oleh Gi-hun. Karena sudah tidak punya uang, dia mencoba bermain game capit untuk hadiah ulang tahun putrinya. Beruntung dia dibantu bocah kecil yang iba melihat Gi-hun gagal mencapit hadiah. Setelah itu dia bertemu putrinya dan memberi kado yang ternyata isinya adalah korek api pistol. Gi-hun berjanji di tahun depan akan memberi hadiah yang lebih bagus dari itu. Saat pulang, Gi-hun tertinggal kereta dan datang seorang ahjusi tampan mengajak dia bermain game. Awalnya menolak, tapi tawarannya lumayan tinggi kalau menang. Akhirnya Gi-hun mau. Puluhan kali dia kalah, dia membayar dengan pipinya alias ditampar. Sampai akhirnya dia berhasil menang dan dapat uang. Di akhir pertemuan, ahjusi tampan itu memberi kartu nama agar Gi-hun bisa menelponnya untuk bermain game lagi. Gi-hun sampai rumah dan dia tersadar butuh uang untuk melunasi hutang dan mendapatkan hak asuh anaknya. Dia pun menelpon nomor di kartu nama dan mau ikut game. Gi-hun dijemput dan dibius dalam mobil jemputan. Sampai akhirnya dia bangun dan kaget melihat banyak orang di sekitarnya. Dia bangun dan orang pertama yang ditemui adalah kakek tua yang sakit tumor otak dengan nomor baju peserta 001. Sedangkan Gi-hun nomor terakhir, yaitu 456. Tak disangka gadis pencopet ada di tempat yang sama. Dia dihajar oleh preman karena kabur dari geng preman. Staf pemilik rumah datang dan memberitahu peraturan game dan semua peserta wajib tanda tangan perjanjian dalam game. Ada 6 game selama 6 hari. Salah satu peserta bertanya alasan para staf pakai topeng, mengapa menyita HP dan dompet peserta, dan hadiah yang ditawarkan berapa. Diungkapkan bahwa maksud game ini untuk menolong peserta yang dililit hutang. Jadi semua akan berjalan sukarela dan pemenang akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan ada 3 pasal yang harus ditandatangani sama peserta. 1. Pemain tidak boleh berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Semuanya menandatangani formulir itu tanpa sadar bahaya yang mengancam mereka. Game pertama dimulai, semua orang secara antri dikumpulkan di lapangan. Sementara itu frontman memantau dari monitor. Di lapangan, Gi-hun bertemu teman kecilnya si kacamata. Sesaat sebelum game dimulai, frontman menerima telepon dari Big Boss dan para VIP yang memberitahukan bahwa permainan siap untuk dimulai. Game pertama bernama lampu merah, lampu hijau. Boneka besar memberi aba-aba kalau lampu hijau peserta boleh jalan, tapi kalau merah berhenti. Dan kalau ada pergerakan langsung kena eliminasi. Game akan berjalan selama 5 menit dan game itu dimulai. Ada 2 peserta yang bertaruh bahkan. Tak lama kemudian, salah satunya kena eliminasi. Jadi yang dimaksud eliminasi itu adalah tembak mati. Tapi masih ada peserta yang tidak percaya apa itu eliminasi tembak mati beneran atau bukan.
Sampai ada yang bergerak lagi dan dor, kena lagi. Akhirnya banyak yang percaya dan semua orang panik kabur. Jadi tembakan bertubi-tubi ke semua orang yang bergerak. Beberapa peserta yang tersisa, mereka merasa takut dan ya sudahlah mengikuti permainan ini seperti apa. Lalu, yang paling bersemangat adalah kakek tua dengan nomor 001. Dia berlari dan sambil tersenyum seolah menikmati permainan itu. Jihyun jatuh bangun dan Sang-woo teman masa kecilnya memberitahu kalau boneka itu mendeteksi gerakan. Jadi lebih baik bersembunyi di balik orang saja. Orang-orang baru sadar game yang mereka mainkan bertaruh nyawa, sebagian bersiap-siap dengan aba-aba dan ikut alur game. Sementara itu, frontman menikmati pertunjukan dengan musik jazz. Game berlanjut dan semua berusaha patuh sampai di menit terakhir. Jihyun hampir jatuh, untungnya ditolong pria dari Pakistan bernama Ali. Sampai di 3 detik terakhir, akhirnya mereka melompat sampai garis finish dan peserta yang tersisa tidak sampai garis finish ditembak mati. Dan itu untuk episode 1. Episode selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Bye.